Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kawan-kawan, apa kabarnya? Semoga kawan-kawan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta ada dalam keadaan sehat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kawan-kawan, hari ini kita akan berbicara mengenai formulasi masalah dalam PTK. Aspek-aspek yang dapat dijadikan masalah dalam PTK, yang pertama, masalah yang berkaitan dengan pengelolaan kelas. Yang kedua, masalah proses belajar mengajar. Yang ketiga, masalah pengembangan atau penggunaan sumber-sumber belajar. Dan yang keempat adalah masalah yang berkaitan dengan wahana peningkatan personal dan profesional. Yang pertama ada masalah PTK berkaitan dengan pengelolaan kelas. Di antaranya, yang pertama meningkatkan kegiatan belajar mengajar, kemudian yang kedua meningkatkan partisipasi siswa, yang ketiga menerapkan pendekatan belajar mengajar inovatif, dan yang keempat adalah mengikut sertakan pihak ketiga dalam proses belajar mengajar. Sedangkan masalah PTK berkaitan dengan proses belajar mengajar, di antaranya yang pertama menerapkan berbagai metode mengajar, yang kedua mengembangkan kurikulum, yang ketiga meningkatkan peranan siswa dalam belajar, dan yang keempat memperbaiki metode evaluasi. Selanjutnya masalah PTK yang dikaitkan dengan pengembangan atau penggunaan sumber-sumber belajar dapat dilakukan dalam rangka pengembangan pemanfaatan, yang pertama model atau alat peraga, yang kedua sumber-sumber lingkungan, dan yang terakhir adalah peralatan tertentu. Selanjutnya, masalah PTK sebagai wahana peningkatan personal dan profesional dapat dilakukan dalam rangka yang pertama, meningkatkan hubungan antara siswa, guru, dan orang tua. Yang kedua, meningkatkan konsep diri siswa dalam belajar. Yang ketiga, meningkatkan sifat dan kepribadian siswa. Dan yang keempat adalah meningkatkan kompetensi guru secara profesional. Jadi, masalah PTK yang dipilih hendaknya memenuhi kriteria dapat diteliti, dapat ditindaki, dan dapat ditindaklanjuti. Masalah yang akan diteliti disebut variabel Y atau masalah PBM. Variabel Y dalam PTK dapat diibaratkan sebagai penyakit. Nah, dalam penyakit dalam pembelajaran, masalah atau penyakit PBM bisa bersifat akademis maupun non-akademis. Nah, ini contoh masalah akademis dan non-akademis, kawan-kawan. Misalnya masalah akademis, rendahnya hasil belajar matematika, kemudian rendahnya pemahaman konsep apresiasi sastra, ini sifatnya akademis. Kalau masalah yang sifatnya non-akademis, misalnya rendahnya motivasi siswa, kemudian rendahnya minat siswa, dan lain sebagainya. Cara yang digunakan untuk menemukan jawaban dari suatu masalah disebut variabel X. Nah, variabel X dalam PTK adalah tindakan atau bisa diibaratkan sebagai obat yang akan digunakan untuk menyembuhkan penyakit atau variabel Y. Nah, teknik mencari permasalahan, yang pertama, apa yang sedang terjadi? Kita harus tahu apa yang sedang terjadi. Yang kedua, apa yang sedang berlangsung itu mengandung permasalahan, apa yang sedang terjadi itu ada masalah, gitu ya. Yang ketiga, apa yang dapat saya lakukan untuk mengatasinya? Kita harus berpikir, apa yang harus kita lakukan sebagai guru untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kemudian yang keempat, saya ingin memperbaiki apa? Kita harus tahu juga apa yang ingin kita perbaiki dalam proses belajar mengajar kita di kelas. Yang kelima adalah saya mempunyai gagasan yang ingin saya cobakan di kelas saya. Jadi kita sudah punya ide apa yang akan kita lakukan di kelas untuk memperbaiki masalah tersebut. Dan yang keenam, apa yang dapat saya lakukan dengan hal semacam itu. Berpikir apa yang harus kita lakukan dengan masalah seperti itu. Beberapa masalah yang bisa dijadikan PTK, ini banyak sekali contohnya ya kawan-kawan ya, antara lain yang pertama rendahnya keterlibatan siswa dalam proses belajar mata pelajaran tertentu atau mata pelajaran X, kemudian metode pembelajaran yang kurang tepat, kemudian perhatian anak terhadap PBN matematika misalnya rendah atau bisa mata pelajaran yang lain, kemudian media pembelajaran yang tidak ada
atau kurang, kemudian sistem pembelajaran yang tidak ada juga atau kurang sesuai ya, kemudian motivasi belajar siswa yang rendah, rendahnya kemandirian belajar siswa. Banyak sekali masalah nih kawan-kawan. Kita lanjutkan ya, masalah yang mungkin juga dapat dijadikan penelitian tindakan kelas. Siswa datang terlambat ke sekolah, ini juga masalah. Kemudian desain dan strategi pembelajaran di kelas, kemudian penamaan dan pengembangan sikap serta nilai-nilai, alat bantu, media atau sumber belajar, kemudian bagaimana meningkatkan minat atau motivasi siswa untuk belajar, kemudian bagaimana mengajak siswa agar di kelas mereka benar-benar aktif belajar, bagaimana menghubungkan materi pembelajaran dengan lingkungan kehidupan siswa sehari-hari, ini juga bisa dijadikan masalah. Kemudian bagaimana memilih strategi pembelajaran yang paling tepat untuk pembelajaran materi di kelas, dan bagaimana melaksanakan pembelajaran kooperatif, dan masih banyak lagi permasalahan PTK lainnya. Ini hanya sebagian saja. Sumber masalah PTK. Yang pertama, masalah yang berkaitan dengan input ya. Masalah yang berkaitan dengan input dapat bersumber dari siswa, guru, sumber belajar, materi pelajaran, prosedur evaluasi, dan lingkungan belajar. Yang kedua, ada masalah yang berkaitan dengan proses belajar mengajar. Nah, masalah yang berkaitan dengan proses belajar mengajar bisa bersumber dari interaksi belajar mengajar, kemudian keterampilan bertanya guru atau siswa, gaya mengajar, cara belajar, dan implementasi metode pembelajaran. Yang ketiga, masalah yang berkaitan dengan output dapat bersumber dari hasil belajar siswa, daya ingat siswa, sikap negatif siswa, dan motivasi yang rendah. Merumuskan masalah. Yang pertama, masalah dirumuskan secara jelas. Yang kedua, menggunakan kalimat tanya dengan mengajukan alternatif tindakan yang dilakukan. Yang ketiga, dapat diuji secara empiris. Yang keempat, mengandung deskripsi tentang kenyataan dan yang ada dan keadaan yang diinginkan. Yang kelima, disusun dalam bahasa yang singkat dan jelas. Yang keenam, jelas cakupannya. Yang ketujuh, memungkinkan untuk dijawab dengan menggunakan metode atau teknik tertentu. Baik kawan-kawan, sampai sini saja dulu pembahasan kita tentang formulasi masalah dalam PTK. Semoga apa yang disampaikan dapat dipahami dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.